Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Oke udah ya. Kenalan asik kali ya. Kenalin, nama gue Asil. Untuk saat ini, umur gue baru mau 18 tahun di bulan September. Ini salah satu pengalaman horor paling memorable yang gak akan pernah gue lupain seumur hidup. Jadi, keluarga gue itu terdiri dari 4 anggota keluarga. Ada bapak, ibu, gue, dan adik perempuan. Yang beda umurnya tuh sekitar 9 tahun. Saat itu tahun 2019. Kejadiannya dimulai di saat gue masih duduk di kelas 2 SMP. Tapi berdiri juga sih. Kadang ya jalan juga. Sorry garing. Gue tinggal di perumahan. Dan setiap perumahannya itu pasti bentuknya kayak gang-gang gitu kan ya. Nah, di gang gue tuh ada satu kontrakan yang kosong. Pemiliknya tinggal di luar kota. Waktu itu ada mas-mas 2 orang yang akhirnya ngisi kontrakan itu. Sama ada satu cewek dewasa dan satu ibu-ibu gitu. Jadi totalnya ada 4 orang. Awalnya tuh orang yang ngontrak sih normal-normal aja ya. Tapi lama-lama kok kayak sus banget. Mulai dari si cewek dewasa dan si ibu-ibu itu. Mereka tuh kalau kontrakan pas cuman weekend doang. Dan cuma beberes-beres teras kontrakan. Abis itu mereka berdua gak pernah tuh nginep di kontrakan. Yang lebih susnya lagi, mas-mas 2 orang itu cuma datang ke kontrakan setiap jam 11 malam doang. Dan setelahnya mereka pergi entah kemana. Dipakai buat skibidi kali. So, kontrakan itu hampir gak ditempatin gitulah pokoknya. Pernah suatu malam, ibu gue dan tangga tuh lewat depan kontrakan itu. Terus, ibu gue cerita kalau dia nyium bau kemenyan dari kontrakan itu, woy. Baunya menyeruat secara tiba-tiba. Cuma saat itu ibu gue tetap positive thinking aja dan berusaha cuek. Sebenarnya sih sah-sah aja ya ngontrak tapi nggak ditempatin gitu. Kan hak mereka juga. Tapi ini kelewat aneh. Mereka hampir gak pernah berbaur sama tetangga di sini. Sampai suatu saat nih, si mas-mas 2 orang penghuni kontrakan ini udah telat bayar kontrakan selama 2 bulan. Dan listriknya juga jarang dibayar. And then ada satu tetangga gue, sebutlah namanya Pak Budi. Beliau diamanahin nih buat mantau kontrakan sama si pemilik asli kontrakan. Sebutlah namanya Bu Nadine. Nah, si Bu Nadine ini telepon Pak Budi buat minta tolong tegurin langsung ke si penghuni kontrakan untuk suruh segera keluar dari kontrakan. Dan ya Pak Budi lakuin dari chat WA sampai telepon. Awalnya si penghuni kontrakan ini tuh kayak susah banget dihubungin. Ya kayak ngilang-ngilang gitu deh. Tapi tiba-tiba 8 September 2019 sore hari Pak Budi nyamperin si penghuni kontrakan. Nah si 2 orang ini yang lagi boncengan naik motor sambil bawa plastik hitam gede banget. Cuman gak tahu isinya apaan. Nah Pak Budi langsung bilang kan, "Bang, sini mana kuncinya?" Dihubungin malah ngilang. Dengan terpaksa mau gak mau si penghuni kontrakan ini ngasih kunci kontrakannya, langsung tancap gas pergi ninggalin Pak Budi. Sebenarnya sih gue dan warga-warga udah ngeh dan sadar kalau penghuni kontrakan itu dari beberapa hari sebelumnya udah prepare buat mau cabut. Soalnya bolak-balik bawa barangnya. Berhubung si mas-mas itu udah cabut, ya Pak Budi inisiatif lah buat buka kontrakan itu. Mau ngecek kondisinya. Nyek. Suara decit pintu kontrakan terbuka. Buset, ternyata ada sesajen banyak banget woy. Berjajar tuh dupa segala macam aromanya. Ya ampun, menyeruak ke hidung. Gue kasih tahu ya, isi sesajennya apa aja. Mulai dari kopi, buah, makanan asin, sampai ada sisir, kaca, bahkan lipstik juga ada di sesajen itu. Gak cuma itu aja, di dalamnya ada kasur bayi, guling bayi, bantal bayi, mainan yoyo, kepiting mainan yang ada di baskom kecil isi air. Dan ada juga dot bayi. Pak Budi akhirnya langsung manggil salah satu tetangga gue. Sebutlah dia Pak Jeki. Pak Jeki ini lumayan kental dan ngerti sama hal-hal mistis kayak gini. Dan dia punya sebutan Juragan Tuyul. Hehehe.
Eits, tenang aja ya teman-teman, ini cuma buat seru-seruan doang kok, karena beliau emang si paling haki dah. Pas itu gue kebetulan ada di luar dan ngeliat warga-warga pada heboh gitu. Terus gue diajak bapak gue yang kebetulan seorang humas di komplek ini buat ikutan masuk ke dalam kontrakannya. Wah, seketika tengkuk leher gue tuh merinding, kepala gue agak puyeng dikit tuh, entah karena haid atau lainnya. Dalam keadaan geliengan, gue sama bapak gue beralih ke kamar mandi kontrakan. Dan di bawah keran air gitu ditaburin bunga mawar merah. Beuh, merinding woy. Di situ bapak gue dan Pak Budi gotong tuh buat mindahin sesajen, kasur bayi dan segala macem di lapangan deket situ. Ya buat langsung dibakar. Eng. Ternyata di sini bapak gue dan Pak Budi salah besar. Akar masalahnya baru aja dimulai. Harusnya tuh barang-barang ini gak sembarangan dibakar gitu aja. Harus dijampi-jampi, doa dulu, baru bisa dibakar. Paniklah bapak gue sama yang lain. Pak Jeki selaku yang mengerti begituan langsung nyaranin bapak gue dan Pak Budi buat tabur garam kasar di sekeliling rumah. Terus rumah tuh didoain gitu deh. Katanya Pak Jeki, arwah-arwah di situ pada ngumpul woy. Mereka ngumpul di atas plafon kontrakan dan marah karena sesajen mereka dibakar. Dan mereka jadi gak tahu arah mau kemana karena ya si dukunnya juga udah lepas tangan. Besoknya pagi-pagi banget nih, perasaan ibu gue kayak gak enak banget. Kayak dia tuh ada firasat gak enak kalau hari itu bakal terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Tapi ya stay kamu aja lah. Terus sore itu si pemilik kontrakan aka Bu Nadine datang dari Bogor buat nyelesain masalah kontrakannya yang dijadiin sarang tempat pesugihan. Nah, istrinya Pak Budi, Bu Siti, malah ngajak ngobrol Bu Nadine ke teras rumah gue. Ya emang sih saat itu rumah gue doang yang buka. Tapi maksud gue tuh kan bisa ya si Bu Siti ngajakin Bu Nadine ngobrol di rumahnya sendiri. Kayak kenapa di rumah gue woy. Posisinya ibu lagi siap-siap mau gorengin ayam karena adik gue minta makan. Ibu udah nyalain kompor tuh dan dia inget banget buat ngecilin api di kompor. Karena ada tamu di teras, ibu gue gak enak dong. Jadinya ya basa-basi juga diajak ngobrol. Dia ikut basa-basi, ajak ngobrol Bu Nadine sama Bu Siti bentaran. Itu sumpah bentaran doang. Kayak gak ada deh yang namanya sejam berjam-jam. Cuman say hi doang, tahu-tahu kecium aroma gosong. Ibu gue panik, langsung lari ke dapur. Di atas wajan udah ada api gede. Karena panik, ibu langsung gotong wajannya ke kamar mandi. Ibu gue sambil teriak heboh, ada api. Gak mungkin kan teriak, ada Pokemon. Terus gue langsung nyamperin ibu gue yang posisinya udah di kamar mandi. Heboh banget, Bu Siti udah teriak kebakaran. Dan gue langsung nyiram tuh wajan isi minyak pakai gayung. It was at this moment that he knew. Dan boom, kobaran api nyamber keluar. Gue lihat persis depan mata gue kalau itu api meledak gede sampai ngenain ibu. Tangga gue di luar udah sigap ngambil ember isi air buat mademin api, tapi ternyata udah telat. Ibu gue kena luka bakar semuka, pergelangan tangan, bahkan sekaki-kakinya. Astagfirullah. Gue jerit histeris, panik gak karuan. Tetangga gue rame-rame gotong ibu buat ditidurin di sofa dan diguyur pakai obat. Untungnya ibu gue lagi pakai gamis, jadinya luka bakar itu gak merembet kemana-mana. Tapi tetap aja ibu luka dan itu cukup parah. Untungnya tuh api abis disiram pakai gayung langsung padam. Dan anehnya kejadian itu pas lagi tanggal cantik, tanggal 9 bulan 9 2019. Yap, 9 September 2019. Cantik banget kan angkanya. Orang-orang angka cakep begitu ya buat dijadiin tanggal jadian. Gue sekeluarga malah dapat musibah jir. Finally ibu gue diantar ke rumah sakit. Ibu cuma titip jagain adek. Mana adek gue masih kecil banget, sekitar umur 4 tahunan lah. Terus singkat cerita bapak yang lagi kerja di luar pun akhirnya dikabarin dan langsung ke rumah sakit. Besoknya bapak ke ustadz kenalan temannya. Kata Pak Ustadz, si dukun pesugihan ini yang ngirimin sihir. Harusnya kena bapak, tapi malah ibu yang kena. Selama di rumah sakit, ibu cerita kalau dia sering banget ngeliat bayangan hitam gede di sudut kamar rumah sakit itu. Kalau gue inget lagi kejadian itu, ibu hebat banget ya, bisa ngelewatin masa-masa berat. Dan alhamdulillah, ibu gue sekarang udah jadi sehat. Bapak juga jadi semakin rajin ibadahnya. Dari yang tadinya kalau sholat tuh cuma maghrib doang, sekarang udah 5 waktu. Please banget, kalau nemu sesajen, panggil orang yang paham. Jangan langsung diapa-apain.
takut ada efek buruknya ke kita. Terus nih ya, please perkuat tuh iman, biar nggak kena balanya. Nah, si Pak Budi ini langsung... Nah, Pak Budi budek dikit. Please perkuat tuh iman. Please perkuat tuh iman. Please perkuat tuh iman. Ini gara-gara imanku gak kuat jadi kayak gini ya bacanya, jadi belibet ya. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.